Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal beberapa tumbuhan yang mungkin banyak juga di sekitar kita. Yang pertama ini yang digambar ini namanya lidah buaya. Lidah buaya di tepi-tepinya itu banyak ada duri-duri, ya tidak terlalu tajam, tapi cukup untuk sedikit menyakitkan kulit kalau kena. Dan ini banyak juga manfaatnya, diantaranya yang pernah dilakukan adalah mengerok isinya, lendirnya itu dicampur dengan madu kemudian dengan jeruk nipis untuk obat batuk. Ini lidah buaya juga. Selanjutnya di sebelahnya ini ada lagi namanya daun kunyit. Daun kunyit ini biasanya digunakan oleh ibu-ibu untuk memasak sebagai bumbu di dalam masakan. Kemudian kunyitnya juga sebagai bumbu, bisa juga dibuat obat, misalnya obat sakit perut dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sebelahnya adalah rimbang. Rimbang ini buahnya kecil, ya, hampir sama besar dengan buah seri. Rimbang ini banyak juga manfaatnya. Ada yang bilang manfaatnya untuk mata, ada juga yang bilang manfaatnya adalah untuk menurunkan kolesterol. Bisa kita tanya-tanya kepada yang ahli. Di sebelahnya ini adalah pohon mengkudu. Pohon mengkudu juga, ini daunnya kita lihat. Ini daun mengkudu. Banyak juga manfaatnya untuk kesehatan. Ini juga daun mengkudu. Kemudian yang ini, yang kita lihat ini, yang dekat ini adalah pohon kurma, tapi masih kecil. Ya, kalau hidupnya yang bagus memang di Arab, tapi di tempat kita bisa juga tumbuh, tapi terkadang tidak berbuah, ataupun kalau berbuah tidak maksimal seperti di Arab. Ini juga pohon kurma. Selanjutnya ini adalah pohon kunyit juga, tapi kunyitnya berbeda dengan jenis kunyit yang tadi. Ini agak merah, kunyit merah. Kemudian ini adalah pohon kacang. Ini buah kacangnya kelihatan. Pohonnya kalau kita lihat dari jauh seperti ini, pohon kacang, ya, atau bisa juga kita sebut dengan kacang buncis. Kemudian ini daun pandan. Bagi mereka yang tinggal kadang tumbuhnya dekat-dekat daerah yang lembab, ini daun pandan. Daun pandan juga. Kemudian ini pohon rambutan. Banyak juga sekitar kita, di halaman kita tumbuh pohon-pohon, di antaranya pohon rambutan, pohon buah. Kemudian di sebelahnya ini adalah pohon, ya, dalam beberapa bahasa disebut dengan lengkuas. Ya, pohon lengkuas ini, ini isi di dalamnya itu dijadikan sebagai bumbu-bumbu oleh ibu-ibu untuk memasak. Kemudian ini adalah pohon sawo. Kalau bahasa di sini pohonnya pohon sawo, sawo emas apa. Kemudian ada lagi pohon keladi. Pohon keladi, ya, ini kebetulan keladinya keladi yang bisa dimakan. Ada keladi yang tidak bisa dimakan, ada keladi yang bisa dimakan, tapi batangnya yang dimakan, nanti direbus, bisa dimasak, digulai atau lain sebagainya. Kemudian ini juga pohon keladi putih. Kalau ini pohon rambutan. Kita lihat nih, pohon rambutan. Kemudian ini adalah daun pokat, apukat. Pohon pokatnya seperti ini kalau kecil. Kemudian di sebelahnya ini, selanjutnya yang ini adalah serai. Ya, daun serai. Daun serai ini diambil daunnya dari akarnya, kemudian daunnya dibuang, batang dari mulai akar sampai batangnya itu diambil untuk biasanya bumbu ibu-ibu untuk memasak, ataupun bisa juga untuk pengobatan-pengobatan tradisional yang lain, ya, untuk menyegarkan tubuh dan lain sebagainya. Kalau ini namanya daun bidara. Ini kita besarkan sedikit. Daun bidara seperti ini. Ini di pohonnya ini ada banyak duri-duri juga. Kemudian nih kalau dari jauh seperti ini pohonnya, daun bidara. Selanjutnya ini adalah tanaman yang bisa kita makan juga sebenarnya.
tanaman yang bisa kita makan. Ini namanya adalah pohon apa ya? Yang sering bisa. Nah, ini kita lihat juga dari jauh. Ini adalah pohon juga. Daunnya kita lihat lebar-lebar, agak lebar seperti ini. Oke, ini pohon sukun atau batang sukun. Nah, buahnya bisa kita belah-belah, kita goreng seperti ubi jadinya. Kemudian ini pohon pisang. Ya, kita lihat ada jantung pisang. Ini jantung pisangnya, ada pisangnya. Nah, ini pisangnya adalah pisang batu. Kalau di sini sebut pisang yang biasanya untuk membuat pisang goreng. Nah, ini dari jauh nih pohon matoa sudah mulai tinggi buah. Nah, pohon matoa ini kita lihat. Nah, kemudian ini adalah pohon cermai, masih kecil, memang belum berbuah. Daunnya seperti ini, pohon cermai. Nah, kita lihat daunnya. Nah, ini modelnya. Oke. Kemudian ini tadi pohon pisang. Ini kita lihat ya, pohon pisang. Tadi ada jantungnya sudah diambil. Kemudian ini pisangnya. Kita perbesar lagi. Selanjutnya ini pohon kelapa gading. Kelapanya warna kuning, ya, banyak buahnya tapi kecil-kecil. Pohonnya tidak terlalu tinggi, tapi bisa-bisa lama juga tinggi, tapi tidak setinggi pohon kelapa biasa. Nah, selanjutnya ini adalah pohon jeruk nipis. Nah, ini kita lihat ada buah jeruk nipisnya. Nah, ini buah jeruk nipisnya, daunnya seperti itu. Nah, kemudian ini kita lihat lagi jeruk nipis juga. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ini pohon pisang tadi. Kemudian ini adalah pohon duku. Nah, kita lihat buahnya memang belum ada karena duku ini biasanya hidup sekitar 15 tahun dan tidak terhalangi oleh tumbuhan yang lain. Kemudian ini adalah pohon jeruk purut. Kalau di sini namanya jeruk purut. Jeruk yang buahnya itu tidak mulus, akan tetapi seperti jerawatan di sekeliling buahnya itu. Ini pohonnya kayak gini. Nah, ini daunnya. Nah, ini kebetulan belum berbuah. Kemudian ini adalah pohon nangka. Ini daun nangka seperti ini. Nah, ini nangka. Kemudian ini adalah buah sawit. Pohon sawit, ini ada buah sawit. Nah, kemudian bentuk pohonnya seperti ini, pohon sawitnya. Nah, ini pohon sawit. Nah, ini tadi sudah disebutkan tadi, ini adalah daun dari daun pohon yang sudah kita sebutkan tadi, yakni daun matoa. Nah, ini pohon matoa masih kecil. Ini daun belimbing, daun dari pohon belimbing. Nah, ini buah belimbingnya. Nah, ini buah belimbing. Nah, seperti itu buah belimbing. Nah, jadi seperti itu yang kita bisa kenalkan pohon-pohon yang ada di lingkungan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk bisa mengenalinya, agar bisa setelah mengenal mungkin bisa kita manfaatkan untuk keseharian kita. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.